ada tetangga sebelahnya. Ini vilanya sangat super istimewa, layak untuk dikoleksi, layak untuk masuk lemari, tapi mudah-mudahan juga tuahnya istimewa. Silahkan Ki. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari looknya itu adalah look 11 ya, look 11 dengan ricikan kembang kacang, kemudian pejetan, kemudian lambe gajah, jalen, dan juga greneng. Ini adalah dapur Carita Gandu ya. Kita ketahui dapur Carita Gandu juga dapur yang cukup gampang-gampang susah dimiliki ya. Gampang-gampang susah, artinya dibilang susah juga ada, dibilang gampang juga kadang susah dicari. Yang bikin istimewa di sini adalah ada pamornya, yaitu pamor Toya Mambek. Nah, kalau kita bicara tentang pamor Toya Mambek, adalah pamor yang tergolong banyak dicari dan susah ketemu. Pamor ini pamor miring ikutnya, dan juga pamor pemilih, artinya tidak semua orang cocok untuk memilikinya. Dan pamor Toya Mambek biasanya dikombinasi dengan pamor wengkon atau tepen atau frame, dan kebetulan di keris ini ada tepen atau wengkonnya ya, agar terlihat rapi kan, seperti itu. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah ikutnya ngudup gambir. Kalau kita lihat dari kembang kacangnya, kembang kacangnya bungkem kayaknya sahabat Pusaka Jawa. Kalau dari sini kayaknya sepertinya bungkem ya. Kemudian kita lihat dari gonjonya, ini adalah gonjo sebit rontal ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini hitam kehijauan ya, besinya hitam kehijauan. Look 11 mempunyai makna filosofi, adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 11 itu mempunyai ambisi yang besar terhadap urusan duniawi, baik kedudukan ya, kedudukan berarti tahta, materi, status sosial, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat, soal untuk manfaatnya Mas, siap. Ini untuk kewibawaan yang tingkat powerful ya. Menurut saya kewibawaannya powerful. Untuk kita memproteknya, itu proteknya hanya bisa gede bisa enggak, karena ini spesifikasi untuk melancarkan rezeki Mas di dalamnya. Perlindungannya apa Ki? Perlindungannya itu dari eyang Blendok Wulung itu. Tapi kalau untuk Dari apa? Dari manusia, dari tetangga? dari manusianya ada, dari tetangga sebelahnya ada, tapi spesifikasinya dari tetangga sebelah Mas. Spesifikasi kuatnya ya. Kita kan ngomong gitu ya. ngomong real lah. Untuk itunya lebih gedenya untuk yang namanya dari santet lah, dari guna-guna, dari dibikin gila dan lain-lain, dipelet. Mesti melet kan, mesti umai anapan sih. Oke Ki, sekarang saya mau tanya lagi, itu tadi untuk rezekinya bagaimana Ki? Contohnya itu gini Mas, kalau kita menjual sesuatu itu nggak akan pernah rugi Mas gitu. Amin. Kita beli 100, kita bisa jual 1000, bisa sampai 2000, bahkan 10.000, tergantung kita. Tikel. Jadi satu itu, dan ini juga bisa juga Mas, seperti kegunaan waktu kita bahas yang namanya Semar Mesem kemarin. Ini juga bisa untuk jaga dari yang namanya tuyul, babi ngepet, dan juga namanya uang balik dan lain-lain. Ini bisa Mas. Ini lebih spesifikasi, tapi intinya gini, uang itu akan hancur. Oke. Jadi walaupun entar kita itu dilalai suwek kayak bapak atau diguangan kita, akhirnya jadi nggak kepake lagi gitu. Kalaupun memang ini, dan intinya namanya tuyul atau apapun, tuyul itu akan terperangkap di sini dan dibawa di kerajaannya beliau gitu. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.
Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah yang lain yang tidak saya sebutkan secara rinci. Masih dengan gestar saya Kilandak Jawa. Semoga Allah berikan keberkahan dalam umurnya, diberikan kesehatan, sehat walafiat, kelancaran rezeki, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, tetangga sebelah maupun manusia. Kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 11 yang pernah saya babar, cuman mungkin dulu saya babar segi esotorinya. Kali ini karena ada Kilandak Jawa, jadi kita akan gali lebih dalam dari sisi esoterinya. Walaupun pernah saya babar satu video bentuk sisi esoterinya, makna filosofinya, tapi tidak ada salahnya saya akan ulangi lagi ya Ki ya, agar untuk mengingatkan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilah apakah itu? Kita lihat bilahnya, ini adalah warongkonya adalah warongko Gayaman Surakarta kagok panci, kayunya katimoho pelet, untuk handle-nya handle canteng, untuk kayunya kayu awar-awar ya. Kemudian untuk mendaknya mendak meniran. Kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga dimudahkan segalanya. Oke sahabat Pusaka Jawa, bilahnya sangat super duper sangat istimewa, bilahnya tebal, lebar, gede. Nah ya, kalau kita lihat dari ciri-cirinya ya sahabat Pusaka, tak sebutkan dulu lah ciri-cirinya sahabat Pusaka Jawa nih. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya di sini, pertama gandiknya yang maju ke depan, selalu maju ke depan, ini nonong, gandiknya nonong ya. Ini kemudian pamornya ya, pamornya juga kelihatan ini. Untuk sorok besinya hitam kehijauan ya, besinya yang hitam kehijauan, terus kemudian besinya juga kering. Terus kalau kita lihat lagi dari pasikutnya kaku tapi luruh ya, ini estimasi adalah segaluh sahabat Pusaka Jawa. Yang jadi istimewa ini adalah di bagian pamornya. Ini pamornya adalah pamor toya mambeg ya. Selain toya mambeg juga ternyata di bagian belakang gandik sini ada pamor telaga membeng ya. Ada pamor telaga membengnya. Kemudian di sini ini ada wengkon ya, toya mambeknya ini ada wengkon ya. Nah ini yang namanya wengkon ya, garis ini wengkon atau tepen atau frame. Jadi ini namanya wengkon toya mambek ya. Oke, kemudian kalau untuk pamor toya mambek tergolong pamor miring ya, juga tergolong pamor pemilih. Artinya tidak semua orang bisa cocok untuk memilikinya. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kalau Kilandak Jawa sedang menayuh. Mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya, ini bilahnya sangat super istimewa, layak untuk dikoleksi, layak untuk masuk lemari, tapi mudah-mudahan juga tuahnya istimewa. Silahkan Ki. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari looknya itu adalah look 11 ya, look 11 dengan ricikan kembang kacang, kemudian pejetan, kemudian lambe gajah, jalen, dan juga greneng. Ini adalah dapur Carita Gandu ya. Kita ketahui dapur Carita Gandu juga dapur yang cukup gampang-gampang susah dimiliki ya. Gampang-gampang susah, artinya dibilang susah juga ada, dibilang gampang juga kadang susah dicari. Yang bikin istimewa di sini adalah ada pamornya, yaitu pamor toya mambeg. Nah, kalau kita bicara tentang pamor toya mambeg, adalah pamor yang tergolong banyak dicari dan susah ketemu
Pamor ini pamor miring ikutnya dan juga pamor pemilih, artinya tidak semua orang cocok untuk memilikinya. Dan pamor toya mambek biasanya dikombinasi dengan pamor wengkon atau tepen atau frame, dan kebetulan di keris ini ada tepen atau wengkonnya ya, agar terlihat rapi kan seperti itu. Kemudian sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilanya ini adalah ikutnya ngudup gambir. Kalau kita lihat dari kembang kacangnya, kembang kacangnya bungkem kayaknya sahabat pusaka Jawa. Kalau dari sini kayaknya sepertinya bungkem ya. Kemudian kita lihat dari gonjonya, ini adalah gonjo sebit rontal ya sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari selorok besinya ini hitam kehijauan ya, besinya hitam kehijauan. Luk 11 mempunyai makna filosofi, adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 11 itu mempunyai ambisi yang besar terhadap urusan duniawi, baik kedudukan ya, kedudukan berarti tahta, materi, status sosial, seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Segaluh ya, Segaluh adalah kerajaan yang ada di daerah, kalau tidak salah itu di Ciamis ya. Segaluh itu di Ciamis, kayak di Ciamis kalau tidak salah. Juga tergolong kerajaan yang tua ya. Kalau ada edisi Segaluh ya berarti ikutnya Tangguh sangat sepuh sahabat pusaka Jawa, karena ada Tangguh sepuh. Tangguh sepuh itu Majapahit Tangguh sepuh ya. Kalau Segaluh ikutnya Tangguh sangat sepuh. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, berarti Tangguh Segaluh di bawah, karena kerajaan Segaluh ada sebelum adanya kerajaan Majapahit, seperti itu. Silakan. Sudah? Enggak. Kalau dibilang sini tuh kayak ada jantungnya, Mas. Iya, memang berdetak, maksudnya tangan saya tuh kayak di sini tuh kalau dipegang ada dep 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 kayak jantung gitu maksudnya. Jadi memang sahabat pusaka Jawa, benda-benda berioni ya, kalau sahabat pusaka Jawa sensitif, itu ada yang kayak bernapas. Batu aja kalau dipegang, kalau kita sensitif itu kadang kayak menghembuskan napas bus bus bus. Ada yang kayak gitu duk 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 gitu. Jadi memang, tapi itu memang perlu satu proses latihan kepada salah satu orang yang sudah pernah merasakan seperti itu dan bisa mengajarkan. Dulu saya belajar itu sama orang Jogja ya, orangnya masih hidup ya. Jadi saya pakai jam tangan saja, saya pakai jam tangan ya, detiknya itu kerasa di tangan, tek 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 tek. Padahal kalau di gini aja nggak kedengeran, tapi saya kerasa tuh tek tek. Jadi karena saking sensitifnya kita itu bisa ngerasa seperti itu ya. Mungkin kalau untuk orang-orang biasa sih, masa mungkin sih, iya, bukan otomatis jamnya. Tapi kalau ketika dia tek tek, kita di kulit, padahal kan ada lapisan besi ya di jam tangan, itu kita kerasa. Nah seperti itu, benda-benda berioni pun bisa terasa ketika kita mempunyai tingkat sensitivitas tinggi, seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang tua atau angsa dari toya mambek adalah membantu untuk mencari kekayaan, artinya harta yang kita dapat tidak mudah untuk keluar, seperti itu. Silakan Ki, sudah Ki. Alhamdulillah. Silakan sih. Didekatkan Ki, karena mic-nya Iya, maaf. masalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atas izin Allah Subhanahu wa taala dan berkah saat saya Nayo itu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah saya bisa. Kenceng lagi Ki. Iya. Benar, karena tadi lumayan Mas, lumayan nginung disit. Harus tak ingetin, soalnya kadang setelah kita hasil ternyata Kilandak itu ngomongnya kadang. Iya, gini Mas, alhamdulillah. Iya, gini Mas, tadi energinya itu memang ada ya. Rasanya bukan berwarna ya, merasakan hawa yang seperti kulkas buka Mas. Ada energinya itu putih keunguan Mas. Alhamdulillah tadi warna energinya seperti itu. Dan nama beliau yang di sini namanya Raden Suratama. Raden Suratama dan Eyang Blendok Wulung namanya. Blendok Wulung, Eyang Blendok Wulung itu memang berbentuk seperti ayam jago, cuman berwarna biru
ireng dop, meling, biru bermeling. Iya. Seperti Megan lah, warna Megan. Seperti itu. Jadi alhamdulillah ya saya itu bertemu beliau di kerajaannya beliau gitu. Di sini memang ya lumayan wingit sekali. Eyangnya lumayan dikatakan tua, enggak tua. Dikatakan muda, dewasa, angel wis. Iya. 40 40-an. 45 lah. 45. Menuju kematangan yang hakiki ya gitu. Jadi soal untuk manfaatnya Mas, ini untuk kewibawaan yang tingkat powerful ya. Menurut saya kewibawaannya powerful untuk kita memproteknya itu proteknya hanya bisa gede bisa enggak karena ini spesifikasi untuk melancarkan rezeki Mas di dalamnya. Perlindungannya apa Ki? Perlindungannya itu dari eyang blendok ulung itu. Tapi kalau untuk dari apa? Dari manusia, dari tetangga? Dari manusianya ada, dari tetangga sebelahnya ada, tapi spesifikasinya dari tetangga sebelah Mas. Spesifikasi kuatnya ya. Kita kan ngomong real lah. Untuk itunya lebih gedenya untuk yang namanya dari santet lah, dari guna-guna, dari dibikin gila dan lain-lain, dipelet. Mesti melet kan mesti umai anapan sih. Oke Ki, sekarang saya mau tanya lagi. Itu tadi untuk rezekinya bagaimana Ki? Contohnya itu gini Mas, kalau kita menjual sesuatu itu nggak akan pernah rugi Mas gitu. Amin. Kita beli 100, kita bisa jual 1000, bisa sampai 2000 bahkan 10.000 tergantung kita. Tikel. Jadi satu itu, dan ini juga bisa juga Mas seperti kegunaan waktu kita bahas yang namanya Smart Mesem kemarin. Ini juga bisa untuk jaga dari yang namanya tuyul, babi ngepet. Dan juga namanya uang balik dan lain-lain itu ini bisa Mas. Ini lebih spesifikasi tapi intinya gini, uang itu akan hancur. Jadi walaupun entar kita itu dilalai suwek kayak bapak atau diguang kan kita. Akhirnya jadi nggak kepake lagi gitu. Kalaupun memang ini dan intinya namanya tuyul atau apapun, tuyul itu akan terperangkap di sini dan dibawa di kerajaannya beliau gitu. Gitu. Enggak balik lagi udah dilangna dicukut sekalian wis. Ampek ya. Wis diambek kena kayak gitu. Terus kalau kita akan intinya membuka usaha kita itu ini juga untuk proteknya itu tinggal ini dibawa dibakarin yang wangi-wangi terus air dari yang diatasin gini Mas itu diputernalan ning kiosiman di disipretin itu memang spesifikasinya bukan dari manusia ya dari bangsa yang tetangga sebelah seperti itu. Dan juga kalau orang yang ingin naik pangkat atau orang yang ingin nyalon lurah ini juga bisa juga untuk intinya orang itu tuh membalikkan keadaan Mas, paham nggak? Walaupun kalau terlihat awal orang itu tuh akan kalah, tapi di akhir-akhir itu sebagai strategi ternyata orang itu di belakangnya itu sangat banyak sekali. Jadi bisa membolak-balikan keadaan hati seseorang itu pun bisa terjadi di kejadian apapun ya kan. Itu mau kejadian kita dukung sepak bola atau apa tarkam kan ya bisa seperti itu gitu. Apalagi Ki? Jadi perawatan? Untuk perawatannya dia itu minta, cuman ini kalau perawatannya gampang ya Mas ya. Dia minta itu intinya minyak kelapa doang, cuman dicampurin minyak singer tapi itu minyak kelapa ya. Intinya kelapa asli. Kalau saran saya sih ke warangkanya aja. Ininya pakai yang biasa aja, minyak kelapanya buat itu maksudnya nggo saratok bae aja akeh. Sing kuene sing nggo perawatannya sing luwih akeh, singernya sing luwih akeh. Gitu. Dan setiap Jumat Kliwon orang itu harus mandi yang namanya bunga mawar sama melati. Yang sudah ditaruh ini atasnya untuk orang itu. Dan itu penyelarasan sekalian penambahan energi dari orang itu. Penyelarasan sekalian dengan penambahan energi dari yang akan megang ini. Pakainya apa?
ini pakainya kembang bunga mawar sama bunga melati. Oke. Terus dicampurin dengan kalau untuk aman airnya diiniin dulu, dicampurin air yang sudah ada di gini Mas, diginiin. Oke, di atasnya ya. Di atasnya. Tapi buat mandi lebih baik kayak gini dulu. Setelah itu dicampurin ke bunga itu daripada pas komonong tiba bimen. Iya, betul. Kan lumayan merusak ininya maksud saya, bukan apa. Lebih baik kayak gini. Telangin enak baik kan aman kan gitu. Lebih baik kayak gitu juga. Sudah buat mandi aja. Tapi mandinya itu di tengah malam ya, di tengah malam di Jumat Kliwon gitu Mas. Siap. Ini perawatan sudah, penyelarasan sudah. Cara pemakaian. Cara untuk pemakaiannya, kalau untuk yang tadi kan saya udah jelaskan ya. Kalau untuk pagar yang namanya mau toko, mau apa, dan ini juga memang kalau dipegang yang namanya yang punya toko emas, dilalai emas iki apik-apik Mas, dilalai itu katone apik ngono. Siap. Angkat dicekel wong tukang toko emas gue lebih bagus lagi. Intinya kalau kita beli ke situ, pengennya beli ke toko emas itu terus. Mas masaknya karasannya apik wis ngono. Intinya kayak gitu juga. Dan kalau untuk spesifikasinya itu gampang. Air yang itu terus buat etalasenya di itu Mas. Mau wartegan, mau apa itu buat ngelapi kue nek etalasenya, tapi bahasannya air kayak gue dundang eyang belendokan itu buat perlindungan. Intinya perlindungan, pengasihan, kewibawaan ya pirang-pirang ya harus kayak gitu kudune nyandak kok. Set ngonong kuene banyune dicampuri celing atau apa. Maaf. Iya enggak apa-apa. Merek. Maaf maksudnya ya intinya buat itu. Singgo bersihna dicampuri banyu kue. Terus ngelap-ngelapi dengan kayak momane wong warteg ning kuene lah tempat jagungnya atau apa bakal wong emono maning atau untuk toko emas itu untuk etalasenya jadi nggak bersih Mas. Itu seperti itu biar lebih intinya lebih ngena lagi lah gitu. Gitu bisa itu di situ bisa. Apalagi Ki? Yang untuk apa? Tanya nih. Apa? Raden Suratama dan Eyang Blendok dari mana tuh? Itu dari daerah Sigaluh Mas. Sigaluh. Beliau sepertinya salah satu penguasa Sigaluh. Siap. Raden Suratama. Siap. Cari aja raja yang sukanya yang punya jago itu siapa namanya ntar juga keluar. Karena yang tadi nemuin saya itu cuman posisinya jagonya itu gede banget dinaikin Mas, bukan jagonya dikempit ngono malah wong sing numpak jago maksudnya kayak gue. Iya. Oke, sahabat Usaha Gajah. Ada lagi? Ya udah sih seperti itu. Kalau memang untuk yang lebih spesifikasinya lagi ya namanya Eyang Blendok itu memang segala hal ya. Tapi kalau untuk menambah kepekaan kita di ilmu kanuragan atau di spiritual ini juga bisa. Ininya kalau kita yoga ya intinya gini, ini ditaruh terus kita ingin melatih kepekaan itu bisa Mas, diginiin terus bakar dupa yang wangi Mas, biar suasananya itu nggak mencekam tapi enak, kita relax santai, kita cuman dengan kontrol. Saran saya sih kontrol, kalau memang sudah akan tidak terkontrol ya besok lagi gitu. Dikit demi dikit. Itu seperti itu. Dan juga saran saya ini benda ini tuh minta namanya itu dikasih tutup penutup gitu. Dan jangan pernah ada ininya Mas, mantaknya Mas. Mantaknya itu jangan pernah makan gedang emas juga ya orang ini. Itu yang sudah menyatu dengan ini. Penyelarasannya ya. Maksudnya itu apa namanya, bukan penyelarasan tapi pantangannya ada itu. Dan jangan pernah ditaruh-taruh yang sembarangan gitu. Takut terkena anak kecil buat mainan kan ya kan gitu. Itu aja sih, alhamdulillah. Quote-nya itu salah satu pepatah Sunda yang pernah saya baca dan saya selalu amalkan, nyumput bunyi dinu caang, bersembunyilah di tempat yang terang. Jadi kita harus menjadi cahaya, jangan menjadi kalaupun
di tempat yang gelap, ya kita harus menjadi kegelapan. Terserah Anda mau milih yang mana. Kalau saya jadi yang terang aja. Siap. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika ada botwer, jika ada makfuan, minta dimaafkan. Saya akan terus mengulangi bahwasanya pecinta Tosan Aji itu ada 3. Yang pertama adalah suka dengan antikannya, yaitu dengan tus, tangguh, utuh, sepuhnya. Tangguh adalah estimasi kira-kira pembuatan dari kerajaan mana. Utuh, bilangnya utuh, sepuh jelas barangnya memang tua, seperti itu. Yang kedua adalah orang yang suka dengan isoteri atau juga dengan isinya, ya, lebih memakai pada tuahnya. Dan dari saya, kalaupun ada salah-salah kata, salah ucapan atau apa-apa yang saya sampaikan itu hasil dari saya ngobrol dengan tetangga sebelah, Mas. Siap. Gitu, Mas. Ya udah, gitu aja. Kemudian yang ketiga adalah suka dengan dua-duanya, sisi esotori maupun isoterinya. Sahabat Pusaka Jawa silakan tinggal milih. Pembahasan untuk sisi luarnya silakan dengarkan omongan saya, sisi dalamnya dari Kilandak Jawa. Karena Tosan Aji tidak lepas dari dunia spiritual, karena dalam proses pembuatannya pun berbeda, seperti pisau-pisau dapur yang umum dibikin atau cangkul, karena di sini butuh satu tirakat, doa, dan puasa yang khusus. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Rahayu. Amin. Alhamdulillah.